Sudah sejak remaja, Soekarno tergila-gila dengan pesona lawan jenisnya. Kelak kecenderungan itu tumbuh dan berujung pada cerita sang proklamator yang memiliki 9 orang istri sepanjang hidupnya. Namun perjalanan asmaranya tak melulu indah, ada saja kerikil yang jadi pelengkap cerita. Soekarno dikenal sebagai pengagum kecantikan. Rayuan-rayuan terhadap noni-noni muda Belanda ia layangkan meski tak berbalas. Pernah sekali Soekarno muda nekat mendatangi orang tua Min Hissels, seorang gadis Belanda yang membuatnya kepincut untuk menyatakan cinta. Tetapi dia hanya menerima umpatan kasar. Alih-alih membuat mentalnya runtuh, pengalaman itu justru mengasah kefasihan Soekarno dalam urusan percintaan. Kisah tentang gairah Soekarno sama populernya dengan kisah-kisah tentang keberanian dan keteguhannya sebagai seorang pemimpin. Bahkan ketertarikannya terhadap wanita cantik seringkali menjadi perbincangan media barat. Ia pernah meralat pemberitaan media barat yang mengejeknya. Bung Karno selalu melirik setiap ada perempuan cantik. Ejekan itu ditimpalinya dengan mengatakan, yang benar Bung Karno menatap setiap wanita cantik dengan kedua buah matanya bulat-bulat, kata Soekarno dalam laman Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, terbitan 4 Mei tahun 2015. Soekarno pernah menikahi 9 perempuan. Dia melepas masa lajang pada usia yang belum genap 20 tahun dan wanita pertama yang dikawininya adalah Siti Utari yang saat itu berusia 16 tahun. Putri Utari adalah putri sulung tokoh Serikat Islam Haji Umar Said Cokro Aminoto. Mereka menikah pada tahun 1921. Namun selama pernikahan itu, kata Soekarno dalam Soekarno, An Autobiography as Told to Cindy Adams, terbitan tahun 1965, ia tak pernah menyentuh Utari karena menganggapnya seperti seorang adik. Kurang dari 3 tahun mereka bercerai. Soekarno kemudian jatuh cinta kepada Inggit Garnasih yang lebih tua 15 tahun dari Soekarno. Inggit merupakan istri Haji Sanusi, induk semang Soekarno ketika bersekolah di Teknisi Horrocks School Bandung. Dalam bukunya yang berjudul Soekarno Kuantar ke Gerbang, terbitan tahun 2014, Inggit mengenang Soekarno sebagai anak muda pesolek, tampan, tinggi, dan berlente. Pada pertengahan tahun 1923, 4 bulan setelah bercerai dari suaminya, Inggit kemudian menikahi Soekarno. Hubungan itu bertahan selama 20 tahun, melintasi berbagai aral, termasuk pemenjaraan Soekarno di Sukamiskin oleh pemerintah kolonial Belanda. Pertemuan Soekarno dengan Fatimah di Bengkulu, tempat pengasingannya yang lain, jadi cerita baru dalam perjalanan cinta Soekarno. Ia menaruh hati kepada Fatimah dan bermaksud menikahinya tanpa menceraikan Inggit. Pada era pendudukan Jepang, keduanya menikah meski usia terpaut 11 tahun. Soekarno juga mengubah nama Fatimah menjadi Fatmawati yang berarti bunga teratai. Dari pernikahannya dengan Fatmawati, Soekarno memiliki putra-putri yang di kemudian hari menjadi tokoh-tokoh politik dan kebudayaan Indonesia. 2 di antaranya ialah Megawati dan Guruh. Di kemudian hari, Soekarno menikahi janda beranak 5 bernama Hartini, Ratna Sari Dewi, mantan pekerja sebuah klub malam di Jepang, Haryati, Heldi Jafar, Yuri Kesanger, dan Kartini Manopo. Kesamaan yang mempersatukan para istri Soekarno adalah wajah rupawan. Dalam wawancara dengan Tempo pada tahun 1999, Hartini mengeluh perihal kegemaran Soekarno pada kecantikan wanita. Cintanya kepada wanita yang cantik adalah beban bagi saya, walaupun saya sudah berusaha menerimanya sebagaimana adanya. Dia sangat mencintai keindahan, termasuk keindahan dalam kecantikan wanita, katanya. Terhadap setiap wanita yang sedang dihadapinya, dia selalu dapat mencurahkan perhatiannya, sehingga wanita tersebut merasa bahwa dia satu-satunya wanita yang paling dicintai atau dihargai oleh Bung Karno. Tulis Bambang Wijanarko, ajudan pribadi Soekarno selama 8 tahun, dalam buku berjudul Sewindu Dekat Bung Karno. Sopan dan hangat, Soekarno tak segan-segan menyajikan minuman untuk tamu wanitanya. Soekarno juga selalu membantu perempuan turun dari mobil dan tak pelit menyanjung. Alangkah serasinya kain kebaya yang Anda pakai, kata Soekarno suatu kali. Pada kali lain, dia juga berkata, Nyonya kelihatan lebih muda dengan tatanan rambut baru itu.
Tentu, jalan asmara Soekarno tak selalu mulus. Seorang pramugari pesawat kepresidenan pertama Indonesia, yaitu Irma Utenhoff Mamahit, pernah menolak cintanya. Suatu hari, setelah bekerja seharian di Skuadron 17, Irma menghadap sang presiden. Mudah diduga, Soekarno pun menggodanya. "Irma, kau cantik sekali, selalu kau pakai kain kebaya, dan pakaian nasional itu membuat pribadimu tampak lebih cantik," kata Soekarno seperti ditirukan Irma dalam wawancaranya kepada Kartini, edisi 6 hingga 19 Agustus tahun 1979. Ungkapan Witing Tresno Jalaran Soko Kulino pun berlaku. Seringnya Soekarno bertemu Irma saat mengudara membuatnya jatuh hati. Bahkan dia mengganti nama tengah Irma, yaitu Utenhoff yang dinilainya kebarat-baratan, menjadi Hidayana, yang berarti hidayah Tuhan. Irma sama sekali tak berminat kepada pria seusia bapaknya tersebut. Lebih-lebih Irma tak hendak menyakiti hati istri-istri yang lain dari Soekarno. Namun tak lama setelah itu, Irma jatuh cinta kepada seorang duda sebaya Soekarno dan menikah dengannya. Pria itu adalah lawan politik Soekarno. Mengetahui hal itu, Soekarno naik pitam dan memerintahkan Irma menghadap dirinya ke Istana Negara. "Irma, kau tolak cintaku karena umurku. Kenapa kau kawin dengan dia yang seumur aku pula?" katanya. Seperti Irma, Kartini Manopo adalah seorang pramugari Skuadron 17 Auri. Yang berbeda, ia menerima pinangan Soekarno. Menurut Reni Nuryanti, dalam bukunya yang berjudul Perempuan dalam Hidup Soekarno, sang presiden melihat wajah Kartini buat pertama kali pada lukisan Basuki Abdullah yang dipamerkan pada tahun 1959. Barangkali Soekarno tahu apa yang sesungguhnya ia cari dalam kehidupan cinta penuh petualangan tersebut. Barangkali juga tidak. Mungkin riwayat asmaranya yang panjang menunjukkan bahwa ia tak kuasa membendung birahi, atau malah berarti ia meyakini gagasan tentang cinta sejati sehingga tak putus-putus untuk mencarinya. Namun terlepas dari semua itu, Soekarno bukan tak pernah membayangkan perasaan para perempuan yang berbagi nasib dengannya. Kepada Bambang Wijanarko, dia berpesan mengenai affair dengan wanita lain, seorang istri dapat memaafkan, tetapi tidak akan pernah melupakannya.